semuanya, perkenalkan nama saya Digusti Ayu Kalfikawati. Perkenalkan nama saya Irene Mele. Perkenalkan nama saya Ikuti Yoga Pertama. Jenis dan bentuk perilaku penyimpangan dan sikap antisosial. Penyimpangan primer dan sekunder. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai pola perilaku tertentu. Ada kalanya manusia berperilaku sesuai dengan kehendak umum, tetapi di lain waktu bertindak menentang atau tidak sesuai dengan kehendak umum. Oleh karena itu, dikenal dua jenis penyimpangan sosial, yaitu penyimpangan sosial primer dan penyimpangan sosial sekunder. Yang pertama, penyimpangan sosial primer. Penyimpangan sosial primer adalah penyimpangan yang bersifat sementara atau temporer. Orang yang melakukan penyimpangan primer masih dapat diterima oleh kelompok sosialnya karena tidak secara terus-menerus melanggar norma-norma umum. Contoh, pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, penyimpangan sosial sekunder adalah penyimpangan sosial yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sanksi telah diberikan kepadanya, sehingga para pelaku secara umum dikenal sebagai orang yang berperilaku menyimpang. Contoh, seorang yang peminum dan pemabuk minuman keras dimanapun ia berada akan dibenci orang. Penyimpangan individu dan kelompok. Penyimpangan sosial menurut Dr. Andus Kuswanto dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan individu yang dilakukan sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Hanya satu individu yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma umum yang berlaku. Perilaku seperti ini secara nyata menolak norma-norma yang telah diterima secara umum dan berlaku dalam waktu yang relatif lama. Yang kedua, penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok terjadi apabila perilaku menyimpang dilakukan bersama-sama dalam kelompok tertentu. Perilaku menyimpang kelompok ini agak rumit, sebab kelompok tersebut mempunyai nilai-nilai, norma-norma, sikap, dan tradisi sendiri. Fanatisme anggota terhadap kelompoknya dapat menyebabkan mereka merasa tidak melakukan perilaku menyimpang. Penyimpangan kelompok lebih berbahaya bila dibandingkan dengan penyimpangan individu. Contoh dari penyimpangan kelompok adalah yang pertama, kelompok atau geng. Kejahatan terorganisir yang melakukan penyeludupan atau perampokan. Yang kedua, kelompok pengacau keamanan dengan tujuan-tujuan tertentu atau teroris. Dan yang ketiga, kelompok yang ingin memisahkan diri dari suatu negara atau separatis. Perkelahian pelajar. Perkelahian antar pelajar dapat merusak dan memperlemah persatuan dan kesatuan. Peranan organisasi pelajar seperti OSIS, Palang Merah Remaja, Pramuka, dan lain-lain sangat penting dalam pembentukan sikap dan tingkah laku para pelajar. Melalui organisasi-organisasi, pelajar kita dapat kembangkan kreativitas dan efektivitas kaum pelajar. Apabila terjadi masalah, selesaikan dengan musyawarah. Kita selesaikan menurut jalur musyawarah atau jalur hukum. Jangan menggunakan kekuatan fisik untuk menyelesaikan. Perilaku seksual di luar nikah. Perilaku seksual di luar nikah terjadi sebagai akibat masuknya kebudayaan Barat. Perilaku seksual di luar nikah sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun nilai-nilai sosial pada masyarakat Indonesia. Masuknya paham Children of God sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Karena pada dasarnya Children of God merupakan free sex di luar nikah menurut ajaran agama adalah dosa besar. Aku sama bilang perilaku seksualitas dan